Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita Waalaikumsalam. pertemuan ke-6. Kita membahas masalah titik tempat kedudukan titik pada bidang. Ibu share screen, jadi nanti share screen-nya, materinya juga akan Ibu kirimkan. Ibu mohon maaf belum sempat tadi Ibu share ke kalian. Nanti bisa dilihat. Oke, muncul ya? Muncul, Bu. Oke, jadi ini pertemuan kita ke-6, berarti tinggal minggu depan materi kita sebelum kita ke UTS ya. Oke, tempat kedudukan titik pada bidang. Kita lihat di sini, ini kita berbicara di sini ada koordinat kartesius, nanti kemudian koordinat polar, gitu ya. Kemudian ada berbicara di koordinat kartesius ini asal filosofinya dulu nih. Nama Kartesius dari nama orang nih, nama ahli filosof René Descartes. Kemudian membuat buku nih lah geometri, buku memecahkan masalah geometri dengan penyekatan aljabar. Kemudian sistem koordinat Kartesius dalam bidang. Jadi kita berbicara bidang dulu nih. Adalah dua buah garis yang berpotongan tegak lurus di titik origin yang disebut titik pangkal. Pada beberapa buku lain bisa dinamain titik awal, titik asal, titik nol gitu ya, macam. Sini kalau kita lihat, karena kita berbicara di bidang, berarti dibagi atas 4 kuadran. Kuadran 1 berlawanan arah jarum jam ya. Jadi berlawanan arah jarum jam seperti ini, kuadrannya 1, 2, 3, 4. Dalam sistem koordinat Kartesius, tempat kedudukan pada suatu titik dalam bidang dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut. Ini ada yang belum di-mute ya? Tolong di-mute dulu. Masa suara kendaraan motor kedengeran, Ibu? Oke. Dalam koordinat Kartesius, tempat kedudukan suatu titik pada suatu bidang dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut dua bilangan real, yaitu PXY. Dengan X menyatakan jarak berarah titik P ke sumbu Y, yang kita sebut dengan apsis. Kemudian ada juga dari titik P, apsisnya, dan Y menyatakan jarak berarah dari titik P ke sumbu X, disebut ordinat. Jadi, apsis itu adalah jarak berarah dari titik tersebut ke sumbu Y, dan ordinat adalah jarak dari titik tersebut ke sumbu X, gitu ya. Pasangan terurut inilah kita namakan dengan koordinat di bidang, di dalam bidang. Misalnya ini ada titik A23, artinya titik itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan juga berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nama lainnya kita tahu dia memiliki apsisnya 2 dan ordinatnya 3. Itu ya. Nih kalau kita gambarkan di dalam sumbu koordinat dalam bidang. Secara umum, tempat kedudukan atau koordinat suatu titik pada bidang dinyatakan dengan X1, Y1. Jadi P nama titiknya, kemudian X1, Y1 artinya X1 adalah jarak ke titik tersebut ke sumbu Y, Y1 adalah jarak titik tersebut ke sumbu X. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini bentuk umumnya yang sering kali kita sebut. Ada koordinat Kartesius, kita juga tahu ada namanya koordinat kutub atau polar, nama lainnya, dibentuk oleh sebuah sinar garis nih, sinar garisnya nih, dan sumbu kutub, ada sumbunya. Pangkal dari sumbu kutub dinamai titik kutub. Ini ada titik kutubnya atau titik pangkalnya nih di O biasanya. Yang dilambangkan dengan O.
antara sumbu kutub dan sinar garis membentuk sudut yang besarnya dihitung berlawanan dari arah jarum jam. Jadi kalau kita lihat gambar ini, dia berlawanan dari arah jarum jam. Berarti ke sini. Hitung sudutnya dari sini ke sini. Ya. Tempat kedudukan suatu titik pada koordinat kutub, notasinya ini. Jadi berbeda ya. Kalau tadi di koordinat kartesius kita punya X1, Y1, maka di polar adalah R dan theta. R adalah panjang garis sinar nih, R ini, dan atau jarak OP, nama lainnya kita buat kalau sini OP, atau jari-jari lingkaran juga yang berpusat di titik O dan melalui titik P. Theta, sudut antara R dan sumbu kutub atau sumbu X ini. Sumbu kutubnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Jadi secara geometris, tempat kedudukan atau koordinat suatu titik pada koordinat kutub gambarnya adalah seperti ini. Ya. Berikutnya, kita lihat hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Tempat kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius dinyatakan dengan PXY atau tadi X1, Y1. Kalau kutub R theta, R berarti panjang garis sinarnya dan theta adalah sudut yang terbentuk antara panjang sinar dengan sumbu kutub. Apabila sumbu kutub pada koordinat kutub dihimpit pada sumbu X pada koordinat kartesius, maka koordinat titik P dapat dihubungkan dengan persamaan ini. Jadi kalau kita himpit koordinat kutub dengan namanya sumbu kutubnya dihimpit pada sumbu X pada koordinat kartesius, jadi hubungannya seperti ini. PXY sama dengan PRA. Dengan X itu adalah R cos alpha, jadi alfanya yang ini. Dan Y sama dengan R sin alpha. Itu hubungannya, jadi ingat. X itu adalah R cos alpha, dan Y adalah R sin alpha. R-nya kita tahu, R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat nih. Sama aja kita mencari sisi miring, karena ini bentuk segitiga siku-siku di X. Dan tangen alpha itu sendiri, pakai rumus tangen, tang desam, jadi depannya adalah Y per X. Ya. Jadi, PXY sama dengan PR theta, dengan X-nya ditransformasikan menjadi X sama dengan R cos alpha, Y-nya adalah R sin alpha, sedangkan R kuadrat itu sendiri adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, atau merupakan sisi miring dari segitiga di gambar kita ini. Kemudian kita tahu juga tempat kedudukan titik di antara dua titik lainnya. Kita punya dua titik nih, A dan B, gitu ya. Pada bagian ini akan ditentukan tempat kedudukan titik T, XT, YT, di mana di antara titik A dan B. Jadi T itu posisinya di antara dua titik tersebut. Ada perbandingannya, AT banding TB sama dengan M banding N. Jadi tidak harus bagi dua. Pokoknya antara titik A dan B itu ada titik T yang memiliki perbandingan antara keduanya. Jadi misalnya seperti ini nih posisinya di sini. Ya. Segitiga BC itu siku-siku di C. Maka berlaku perbandingan AT banding TB itu sama dengan AT1 banding CT1. Ini menurut rumus perbandingan ya, AT1 CT1. Jadi kita buat ATTB tadi M bagi N, M banding N, AT1 berarti ini XT min X1, X2 min XT, ini X2 min XT sesuai dengan gambar ini. Kita masukkan semua informasinya di sini, kemudian kita kali silangkan, berarti M, berarti kan dia dibentukin seperti ini. M per N sama dengan XT min X1 per X2 min XT. Nah, sehingga kalau kita kali silangkan berarti X2
min xt itu kali M, N-nya seperti ini ya. Jadi kita kali silangkan, nah bentuknya seperti ini. Kemudian kita jabarkan nih, kita kelompokkan menurut M dan N-nya seperti ini. Nah, kemudian MN yang NXT min NX1 nih dikelompokkan X1, X2-nya, dan ini ada XT nih ya. Ini bukan MT tapi MXT. Tuh, kita kelompokkan yang sama-sama XT, yang sama-sama X2, X1 biar kita dapat posisi titik atau posisi absisnya titik T gitu ya, yaitu MX2 plus NX1 per M plus N. Gitu ya. Dengan cara yang sama, kita lakukan juga untuk ordinatnya atau Y-nya. Berarti AT banding TB, TT1. Jadi TT1, jadi yang tegak sekarang yang vertikal. Kalau tadi kita hitung yang horizontal atau sejajar dengan sumbu X-nya, sekarang kita hitung yang sejajar sumbu Y-nya gitu. Dengan perbandingan yang sama. Ini dibandingin ini. Y2 min YT. Ya. Sama. Kita kelompokkan YT dan Y2, Y1-nya untuk kita bisa peroleh informasi mengenai koordinat, mengenai ordinat dari YT. Jadi kesimpulannya, posisi titik XT YT itu adalah MX2 ditambah NX1 per M plus 2 dan MY2 plus NY1 per M plus N untuk ordinatnya. Kalau bagi 2 sih mudah rumusnya. Itu tinggal bagi 2 gitu ya. Kalau tidak bagi 2, perbandingannya tidak 1 banding 1. Gitu ya. Kalau banding 1 berarti ini jadi 2. Jadi setengah dari jumlah titik tersebut. Baik absis maupun ordinat. Tapi ini tidak bisa. Kalau untuk yang tidak sama persis, tidak 1 banding 1, kita gunakan rumus ini. Ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Ini titik koordinatnya. Cara lain, ini ada juga cara lain menggunakan vektor, gitu ya. Kalau mau cari titik X, Y, T tadi pakai pendekatan vektor. Kita notasikanlah dulu A, vektor A-nya X1, Y1, X2, Y2 sama dengan X2, Y2, dan T vektor XT dan YT. Titik A dan B dan T terletak dalam garis dengan perbandingannya seperti ini tadi, ya kan? Atau kalau kita jabarkan tadi, AT banding TB sama dengan M banding N, berarti NAT sama dengan MTB. Gitu ya. AT kalau menurut vektor, kalau di kalkulus ya, kalkulus perubahan banyak, nah, kalau AT berarti T min A ya kan? Cara mencari fungsi bernilai vektornya gitu, atau mencari vektor komponennya gitu. Jadi seperti ini, TB juga B min T, dan seterusnya. Kemudian N ini, XT min X1 tadi, ya, NAT, ini kan kita sesuaikan dengan rumus ini tadi, NAT, MTB, ini sama dengan MTB. Ini sama dengan ini. Kita jabarkanlah, kita sesuaikan dengan posisi-posisinya. Berarti NXT min NX1 berarti sama dengan MX2, kemudian min ME, dan seterusnya. Jadi kita sesuaikan posisinya ya. Sehingga kalau kita samakan, yang ini untuk X, yang ini untuk Y, hasilnya juga sama saja. Itu cara lain. Jadi yang satu tadi kita pakai perbandingan secara geometris, artinya kita lihat dari gambarnya di bidang kartesius. Kalau yang ini kita lihatnya dari pendekatan vektor, pasti sama hasilnya, gitu ya. Oke. Paham ya? Jadi itu cara mencari koordinat titik yang terletak di antara dua titik lainnya. Nih, kalau sudah tahu tinggal hafalkan aja penggunaannya. Sekarang jarak dua titik. Kita punya dua titik nih, A dan B. Kita mau cari jaraknya gitu. Nih, pendekatan jarak secara geometris yang sering kali dilupakan mahasiswa adalah seperti ini. Dengan menggunakan segitiga Pitagoras. Dengan menggunakan segitiga siku-siku dengan rumus Pitagoras. Gitu ya. Ini sering kali sih ditanyakan kalau pada saat tugas akhir itu. Kalau mahasiswa sudah mencari jarak, hafal dia pakai rumus.
rumus ini ya. Rumus ini hafal nih. Tapi pendekatan secara geometrisnya nggak paham. Dari mana asal rumus ini tuh nggak paham. Ini sederhana aja seperti ini. Di dalam koordinat kartesius seperti ini. Kita buat segitiga-segitiganya ya kan. Berarti kan panjang AC itu kan berapa nih? X2 min X1. Panjang DC adalah Y2 min Y1. Ya kan? Jadi yang ini adalah Y2 min Y1, yang ini adalah X2 min X1. Ya gunakan rumus Pitagoras dong. AB kuadrat berarti BC sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat kita adalah Y2 min Y1 kuadrat ditambah AC kita adalah X2 min X1 kuadrat. Gitu. Ya. Jadi kita harus paham dari mana ini, bukan sekedar menghafalkan rumusnya. Jadi pendekatan mencari jarak dua titik itu berlaku sama juga untuk titik di koordinat ruang ya. Oke, ini ada beberapa latihan aja Ibu masukkan supaya ini refresh aja ini karena menyangkut koordinat, sistem koordinat, jarak, titik, akhirnya jadi garis gitu kan. Makanya Ibu cari saja latihannya. Misalnya nih, tentukan persamaan garis yang melalui P dan Q gitu. Ini 3 dimensi sebenarnya, berbeda dengan nomor 2. Kalau ini berarti persamaan garisnya gimana? Oh ini abaikan dulu, ini belum ini kalau persamaan garis. Ini pakai persamaan vektor nantinya. Sorry, misalnya kita buat ini 2 dimensi aja deh. Nih, jadi misalnya ditentukan ada 2 titik, P dan Q, min 2, 2 min 3 dengan min 21. Persamaan garisnya, berarti kita pakai apa rumusnya? Yang paling sering kalau diketahui 2 titik adalah X ya, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Jadi kita masukkan rumusnya adalah X min 2 per min 2 min 2 sama dengan Y min jadi plus 3 per 1 plus 3 gitu ya. Berarti 4X min 2 sama dengan min 4 Y plus 3. Berarti 4X min 8 sama dengan min 4 Y min 12. Ya kan? Kalau kita sederhanakan ini misalnya jadi 4X ini pindahkan min 8 plus 12 berarti berapa? 6, 4 ya? 4. Ya, plus 4 sama dengan min 4Y, ya kan? Berarti kalau semuanya kita bagi dengan min 4, ini jadinya min X, ini jadi min 1, ini jadi Y. Kita atau terbalik, Y sama dengan min X min 1. Nanti di cross check ya. Mudah gitu ya. Ini sekedar refresh saja. Kalau ini persamaan garisnya ya kita tahu nih, ini titiknya apa? 1, 3, yang ini adalah 0, 1. Udah cari sama pakai rumus ini tadi. Ya. Udah kan? Bisa diteruskan sendiri. Tentukan persamaan garis yang memiliki slope 4 dan melalui titik min 1, min 6. Berarti kalau yang ini, yang nomor 5 ini, M-nya 4, kemudian P-nya adalah min 1, min 6. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan, ini maksudnya. Kalau persamaan garis yang melalui satu titik dan diketahui gradiennya berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya kan? Gitu. Ini adalah X1
kita dan ini adalah Y1 kita. Sehingga Y plus 6 sama dengan 4, X min plus 1. Jadi Y sama dengan 4X plus 4 dikurang 6 min 2. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6, berikutnya nomor 6, persamaan garis melalui, ini sama nih, sama pakai rumus yang tadi, yaitu apa? X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Itu ya, pakai rumus ini aja. Hati-hati, ini mudah, tapi seringkali keliru kalau kita berhubungan dengan tanda positif negatifnya ya. Diteruskan sendiri. Kemudian ini kalau diminta tentukan gradien dan Y-intercept berikut ini. Nomor 7 gradiennya berapa? Gradiennya selalu kan bentuk persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus C gitu ya. M adalah gradiennya. Bentuknya harus seperti ini untuk bisa mengidentifikasi yang mana merupakan gradiennya. Sehingga dari sini kita tahu nih gradien kita 3, ini 5, ini min 2, ini 12, ini setengah. Nah, kalau yang ini berarti kita harus ubah dulu ya kan, 2Y sama dengan 10X plus 8, Y kita adalah 5X plus 4, berarti di sini 5. Kemudian ini juga Y sama dengan min X min 1, jadi ini min 1. Y-intercept ini artinya terjadi pada saat perpotongan dengan sumbu Y berarti di X-nya sama dengan 0 gitu. Jadi substitusikan nilai X sama dengan 0 berarti Y-intercept-nya adalah 2 di sini ya kan. Di sini Y-intercept-nya min 2, di sini Y-intercept-nya 4, yang ini enggak ada Y-intercept ya. Kemudian di sini adalah min 2/3. Kemudian ini Y ya, maksudnya Y sama dengannya. Kemudian kalau yang ini tadi, ini sudah kita ubah jadi bentuk ini. Y-intercept-nya berarti di Y sama dengan 4, dan yang ini adalah di Y sama dengan min 1. Gitu. Sederhana ya. Jadi latihan-latihan yang lainnya nanti kalau ketemu di UTS. Jadi konsep mencari materi di kedudukan ini seperti itu. Jadi mencari persamaan garis. Jadi kamu harus mulai ingat-ingat lagi nih persamaan garis, ya. Kalau diketahui 2 titik, gitu ya. Kemudian kalau punya gradien dan 1 titik, gitu ya. Kemudian kalau posisinya sejajar, kalau dia posisinya ini sejajar, kemudian tegak lurus, ya. Kemudian apalagi sejajar tegak lurus ya, itu posisi garisnya. Kemudian jarak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu rangkuman titik kedudukan tempat kedudukan titik pada garis. Jadi titik dengan titik, 2 titik itu bisa membentuk garis. Kalau garis pada bidang pasti bisa ditemukan jaraknya, pasti bisa ditentukan persamaan garisnya, pasti kita tahu kemiringan garisnya. Nah, gitu. Kalau hubungannya dengan koordinat polar seperti itu juga tadi R, theta, R itu adalah panjang garis sinarnya, di mana X sama dengan R cos alfa, Y adalah R sin alfa, gitu ya. Latihan-latihan di buku itu itu ada latihan juga, bisa dipelajari sendiri juga, dilihat-lihat ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Cukup? Nanti minggu depan kita lihat lagi titik pada ruang, kedudukan titik pada ruang. Oke, sudah ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita
Sebelum akhiri, Ibu dokumentasikan dulu pertemuan kita. Oke. Ini yang halaman 2. Dan halaman 3-nya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu tutup ya. Nanti latihannya sempat mungkin nanti Ibu coba kasih beberapa latihan untuk dipelajari sendiri aja. Jadi Ibu share aja nanti latihan-latihannya. Jadi Ibu tidak akan menilai latihan itu. Cukup penilaian itu dari pop quiz, dari kuis kemarin yang belum Ibu koreksi, dan dari UTS. Yang lain-lainnya belajar aja sendiri. Gitu ya. Nanti malam seperti biasa pop quiznya akan Ibu share. Gitu ya. Itu aja dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.